Oke, teman-teman selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sensei. Ya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat siang Mbak Sinta, Mbak Dian, eh, dan teman-teman yang lain. Baik, bertemu lagi ya kita di mata kuliah Digital Society Communication di mana ini adalah pertemuan terakhir ya. Saya akan mencoba menyimpulkan dari beberapa materi yang sudah saya sajikan ya. Walaupun masih ada kekurangan satu PR lagi ya. Dan sebetulnya saya sudah proses tapping sudah selesai ya. Jadi kurangnya mata kuliah ini dari sisi video pembelajarannya ya. Padahal saya sudah selesaikan sampai tahap terakhir. Oke, teman-teman semuanya, sebelum saya menjelaskan mini project ya untuk pengerjaan UAS dan ini saya akan minta nanti teman-teman mengerjakan secara kelompok. Kemarin kita berdiskusi ya dengan asesor dulu ya. Eh, Saat akreditasi program studi ada Pak Dr. Sulhan dari UGM. Kita berdialog kemarin di kampus gitu ya, membicarakan tentang satu kurikulum ya, kemudian kedua tentang ya apa namanya tentang satu keunikan yang dimiliki oleh komunikasi sebagai suatu rumpun ilmu gitu ya. Satu yang ditekankan oleh beliau bahwa komunikasi itu sebagai suatu ilmu di mana nanti teman-teman nanti akan menyandang gelar SIKOM, sarjana ilmu komunikasi gitu kan. Yang ditekankan dari komunikasi ini apa? Keunikan gitu ya, keunikan. Nah, keunikan dalam hal apa? Tentu konteksnya sangat luas gitu ya. Keunikan di dalam beberapa aspek tentunya ya. Misalkan komunikasi di beberapa level ya. Kalau teman-teman baca buku Little John dan Griffin ya, itu kan dibahas di sana ada 7 tradisi komunikasi ya, the seven of tradition communication ya. Itu tingkatan-tingkatan yang memang memudahkan kita untuk memahami komunikasi dari beberapa perspektif gitu. Nah, itu ada pemisah antara perspektif interpretatif gitu ya. Kita semua menginterpretasikan daripada fenomena komunikasi yang ada gitu ya. Termasuk ya kalau kita lihat di dalam mata kuliah ini kita menginterpretasikan fenomena komunikasi di dalam konteks digital ya, digital society. Kemudian satu irisan yang satunya lagi gitu ya. Selain interpretatif tadi berbicara tentang perspektif objektif gitu. Jadi melihat suatu fenomena komunikasi itu berdasarkan pada paradigma positivistik gitu ya. Jadi kalau paradigma positivistik itu biasanya atau identiknya orang-orang yang menerapkan keilmuan komunikasi itu berdasarkan fungsinya ya, fungsionalis communication. Nah, ada lagi kalau kita berbicara tentang perspektif interpretatif, itu kita berbicara tentang critical communication, gitu ya. Nah, kalau critical communication, mungkin kita sudah belajar juga atau berdialog juga ya di mata kuliah filsafat, kan seperti itu ya. Critical thinking, critical communication, mencari sebuah jawaban daripada pertanyaan yang selalu atau terus-menerus muncul gitu ya dari benak kita atau dari hati kita gitu ya. Sampai kapan pertanyaan itu selesai? Sampai kita merasa puas akan jawaban yang kita temukan. Nah, teman-teman, jadi komunikasi ini menjadi sebuah disiplin ilmu yang tidak disiplin gitu. Artinya apa? Bahwa komunikasi ini bukan ilmu murni, tapi komunikasi ini ilmu terapan gitu ya. Terapan dari mana? Dari rumpun ilmu-ilmu yang ada sebelumnya gitu. Dari sosiologi jelas gitu ya. Karena kan sosiologi berbicara apa? Interaksi sosial. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun gitu ya, sebagai tokoh sosiologi bahwa ya, di dalam sosiologi kita akan melihat jaringan-jaringan individu yang berelasi antara satu dengan yang lainnya ataupun yang berelasi antara satu individu dengan satu kelompok ataupun antara kelompok dengan kelompok.
gitu. Kemudian dari mana lagi komunikasi ini lahir? Dari sisi psikologi, jelas ya. Kemudian dari mana lagi? Dari sisi biologinya juga ada, gitu ya. Dari ekonomi, bahkan dari matematika. Nah, tetapi komunikasi gitu ya sebagai sebuah apa ya? Ya kalau dikatakan disiplin memang komunikasi tidak memiliki apa? Tidak berasal daripada ilmu murni. Artinya komunikasi merupakan sebuah ilmu terapan yang itu berasal gitu ya, berasal dan memang dilatar belakangi oleh lahirnya rumpun-rumpun ilmu yang lain gitu. Ada satu pernyataan menarik kemarin yang disampaikan oleh Pak Sulhan gitu ya. Di dalam agama Islam itu Nabi Muhammad itu sebagai nabi terakhir kan, gitu ya. Nah, fungsi nabi terakhir itu adalah untuk mengunci daripada semua kekurangan-kekurangan yang ada pada nabi-nabi sebelumnya. Nah, beliau analogikan bahwa komunikasi ini sebagai rumpun ilmu terakhir yang mengunci daripada ilmu-ilmu yang sudah ada sebelumnya, seperti sosiologi, psikologi, dan lain sebagainya. Gitu. Memang gitu ya, kita bisa memahami komunikasi ini dipisahkan tadi sebagai suatu pendekatan. Ya, ada perspektif interpretatif yang kalau kita terjemahkan lagi, kalau kita memiliki minat untuk memahami sebuah fenomena komunikasi itu, maka perspektif interpretatif itu melakukan pendekatannya menggunakan apa ya? Menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, kalau perspektifnya objektif gitu ya, itu melakukan penelitiannya dengan pendekatan kuantitatif. Kan seperti itu ya, logika sederhananya. Nah, kembali lagi tadi yang disampaikan oleh beliau ya pada saat kami kemarin dialog bahwa sebetulnya esensi yang memang ditonjolkan salah satunya di UGM sana gitu ya untuk apa? Untuk memperkuat aspek komunikasinya itu adalah mencari dari sisi keunikan ya. Mencari dari sisi keunikan. Unik dalam hal apa? Unik dalam hal prosesnya, polanya gitu ya. Atau lebih dispesifikkan lagi terkait studi kasusnya gitu. Jadi teman-teman sebagai bekal gitu ya untuk nanti mempersiapkan tugas akhir, saya harap teman-teman tidak mengalami kesulitan ya di dalam menemukan ide. Tentu ini harus disesuaikan dengan konsentrasi atau peminatan, baik yang korkom maupun yang digital content kreatif. Nah, mata kuliah Digital Society ini saya harapkan sebagai suatu peluang atau batu loncatan teman-teman untuk menemukan ide. Karena di dalam proses bimbingan saya untuk apa ya, untuk yang kedua ini itu masih harus dalam tanda kutip masih harus didikte gitu ya. Dari sisi penyusunan redaksi judul, dari sisi substansi atau ya esensi materi yang akan diteliti itu apa. Jadi harus jelas isunya apa, isu komunikasinya apa, gitu ya. Harus jelas ada lokus masalahnya apa. Nah, berangkat dari Digital Society Communication ini, dari mata kuliah ini, saya harapkan teman-teman menemukanlah minimal satu konsep besar, satu tema besar untuk nanti dijadikan sebagai bahan untuk tugas akhirnya. Nah, kan ada beberapa materi itu ya di pertemuan ke-13, 14, 15 kita sudah berbicara atau saya sudah menyampaikan materi tentang diferensiasi sosial, kemajemukan sosial gitu ya. Dan juga tentang apa? Ya, tentang permasalahan-permasalahan sosial gitu kan. Yang dilihat tentu dari semua level komunikasi. Di tingkat intrapersonal, interpersonal, kemudian kelompok, organisasi, bahkan komunikasi massa. Tinggal teman-teman nanti mengerucutkan kira-kira gitu ya sebagai bahan untuk tugas akhir nanti teman-teman lebih tertarik untuk menulis tentang apa gitu. Karena kan nanti pada bimbingan ya minimal 8 kali bimbingan dengan dosen pembimbing satu dan 2 teman-teman akan dikonfirmasi isunya apa gitu ya, isunya apa. Nah, berkaitan dengan hal demikian, saya mencoba membantu sebetulnya, membantu teman-teman semuanya
gitu ya untuk nyicil gitu ya, untuk nyicil menemukan sebuah permasalahan yang nantinya bisa menjadi gambaran untuk rencana tugas akhir teman-teman semua gitu ya. Jadi arahannya saya seperti itu. Saya memproyeksikan teman-teman untuk minimal gitu. Nah, di dalam tugas ini saya tidak minta teman-teman buat paper, tidak gitu. Tapi saya minta teman-teman untuk melakukan investigasi ya, atau bahasa lainnya adalah observasi. Nah, untuk menemukan sebuah masalah gitu ya, masalah penelitian khususnya, itu kita lebih mudah atau saya lebih senang gitu ya, mencari masalah itu dengan praobservasi sebelum melakukan penelitian. Walaupun bukan satu-satunya isu penelitian itu didapatkan dari hasil investigasi atau hasil observasi. Bisa jadi ya penelitian teman-teman itu berangkat dari teori. Oh, teori ini berbicara tentang A, B, C. Di saat yang bersamaan atau di lain waktu, teman-teman menemukan sebuah masalah dan dirasa teori tersebut dapat menjawab atas masalah itu. Itu kan berasalnya dari teori gitu ya. Coba kita balik, teman-teman mendapatkan sebuah masalah, kemudian teman-teman mencari teori yang sekiranya relevan. Itu kan sama aja gitu ya. Nah, di sini saya akan menggiring teman-teman ya membantu dalam hal untuk menemukan masalah. Gitu ya, masalah sosial, masalah tentu masalah di sini masalah komunikasi gitu ya. Tapi konteksnya komunikasi ini sosiologi komunikasi sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan mata kuliah ini gitu. Oke, ya, saya akan jelaskan sebentar. Nah, ketentuan materinya yang saya minta teman-teman nanti ya, tentu tugas ini tidak terlepas dari materi-materi sebelumnya ya. Saya minta teman-teman, karena di kelas ini ada 64 orang, maka supaya rata, walaupun nanti akan ada penyesuaian silahkan gitu ya, karena ada yang aktif, ada yang nggak aktif. Saya minta teman-teman mengerjakannya secara berkelompok ya. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 8 orang. Kemudian setiap kelompok ya diminta melakukan investigasi sosial secara berkelompok yang disajikan dalam bentuk PowerPoint yang mengusung tema besar digital society gitu ya. Jadi masyarakat digital tuh. Walaupun saya batasi temanya tentang digital society, tapi nanti teman-teman mungkin juga akan mendapatkan sebuah temuan atau fenomena-fenomena sosial yang itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk tugas akhirnya. Ini kan teman-teman semester 6 ya. Kemudian semester depan kan sudah mengambil magang dan TA kalau tidak salah ya. Jadi, Iya, Pak Iksan kelempar. nah, oke, Mas An, siap. Sudah kembali lagi Mbak Sinta saya. iya tadi baru mau bentuk kelompok. Oh, begitu. Ya, saya lanjutkan. Kemudian di sini saya minta teman-teman menyajikan studi kasus terkait Aduh, mohon maaf ya, terlempar lagi ini. Lagi di Jakarta kan, Pak? Betul, di Depok. Tapi saya tethering ini, Mbak Sinta. Oke ya. Anda diminta menyajikan studi kasus terkait permasalahan sosial dari masing-masing tema di bawah ini, ya, dan itu nanti boleh dikembangkan. Satu, gitu ya, tema-tema sosialnya masalah gender, boleh ya. Apakah itu tentang diskriminasi gender ataupun tentang ya apapun lah ya, boleh dikembangkan. Kemudian tentang masalah intoleransi, boleh ya. Kemudian masalah-masalah penyimpangan nilai dan norma sosialnya ya.
seperti narkotika, homoseksual, porno media, gitu ya, dan lain sebagainya. Ini gambaran umum saja. Ya, sepanjang itu ranahnya sosiologi komunikasi, gitu ya, atau bersinggungan dengan digital society, ya, itu nanti boleh dibahas, gitu ya, di dalam pengerjaan mini project ini sebagai bahan UAS. Kemudian selanjutnya, setelah itu, lakukan analisa terkait siapa yang terlibat di dalamnya. Ya, aktornya siapa. Kalau personal ya dijelaskan. Ya, nah, siapa yang terlibat itu boleh dijelaskan latar belakangnya dari sisi usia, gitu ya. Kemudian dari sisi lingkungan, seperti apa. Ya, gambarannya bagaimana sebuah media menampilkan konten-konten pemberitaan yang itu berdasar dari hasil investigasi seperti itu ya, harapan saya nanti. Kemudian penyebab terjadinya masalah sosial ini seperti apa faktornya, apakah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan lain sebagainya ya. Dampak baik atau dampak buruk bagi lingkungan sosialnya seperti apa, pola interaksi yang terbentuk, baik itu di level interpersonal, kelompok, organisasi, atau di level massa gitu ya, komunikasi massa itu seperti apa. Saya minta dijelaskan. Kemudian pendekatan yang dilakukan dalam mengatasi masalah sosialnya seperti apa. Sudah ada pendekatan atau belum? Gitu ya. Kalau sudah ada pendekatan boleh dicantumkan. Tapi kalau belum ada pendekatan, teman-teman boleh mengisinya dengan rekomendasi atau saran yang diberikan oleh masing-masing kelompok. Kemudian sertakan dua kajian terdahulu. Ini minimal ya. Dua kajian terdahulu saja. Ya, baik itu dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis atau disertasi yang memiliki relevansi dengan topik yang teman-teman nanti kaji ya gitu. Kemudian rekomendasi penulis dalam merespon masalah sosial yang ditemukan seperti apa? Sertakan data dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar dan lain-lain bila diperlukan. Ya, ini opsional gitu. Kemudian, nah, teman-teman nanti presentasinya online ya. Jadi presentasinya nanti direkam dan diposting di akun YouTube masing-masing kelompok ya. Jadi presentasinya boleh dilakukan oleh semua anggota kelompok atau perwakilan kelompok tersebut. Disepakati saja ya. Dan durasinya 10 sampai 15 menit. Kemudian presentator tampil dalam paparan materi yang dipresentasikan, artinya tidak hanya suara yang keluar gitu ya, tetapi ada wajahnya ya, ada orangnya terlihat. Buat tampilan presentasi semenarik mungkin gitu ya, sebagai penilaian tambahan juga ya. Dan kemudian teknis submit file UAS nanti dalam bentuk PowerPoint yang dibuat menjadi PDF ya, supaya saya mudah koreksinya gitu. Agar kalau PPT itu kan relatif harus saya download dulu dari LMS ya. Kalau PDF itu saya bisa buka secara online kalau di LMS itu. Ya, PPT yang dibuat PDF kan. Dan di slide terakhir terlampir link video presentasinya. Nah, berdasarkan kalender akademik, jadwal UAS itu dari tanggal 22 Juli, artinya minggu depan kita sudah UAS, gitu kan? Sampai tanggal 4 Agustus. Ya, kurang lebih 2 minggu gitu ya. Nah, kemudian ini adalah ketentuan penulisannya. Misalkan ya, ini saya mencontohkan pada semester-semester sebelumnya. Tema topik ya, tema atau topik masalah sosialnya, tentukan tema masalah yang dipilih dalam investigasi sosial ini. Apakah tadi ya yang saya contohkan tentang gender, tentang isu SARA, ya, tentang isu kesehatan, pendidikan, kebudayaan, kemudian banyak ya isu-isu yang lain. Ini sebagai contoh ya. Temanya isu SARA, topiknya apa? Mengungkap praktik intoleransi di Al Zaitun. Ini kebetulan waktu itu sangat relevan dengan momentum sedang apa ya? Maraknya
isu-isu Al Zaitun ini dibicarakan gitu ya, tentang penyimpangan-penyimpangan yang diduga terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Boleh gitu ya, isu SARA. Nah, kemudian sertakan sumber atau referensi yang digunakan dalam kajian masalah sosial ya, dalam investigasi media online, pemberitaan online, studi kasus secara langsung dan lain-lain. Ini sebagai referensinya gitu ya. Nah, ini contohnya gitu kan, mengungkap praktik intoleransi di Al Zaitun sebagai contohnya saja gitu ya. Nanti teman-teman menyesuaikan temanya apa. Latar belakang, uraikan latar belakang sesuai masalah yang diangkat. Isian latar belakang ditulis dalam 2 slide yang menjelaskan poin-poin berikut. Gambaran umum masalah seperti apa, urgensi penanganan masalahnya seperti apa, ya, masalah umum, urgensi penanganan masalah komunikasinya seperti apa. Lalu sertakan fakta dan opininya, gitu ya. Jadi nanti teman-teman langsung induktif penyajian materinya, penyajian datanya. Induktif itu langsung berbicara ke intinya, gitu kan. Selanjutnya kajian masalah, ya. Uraikan masalah sosial yang diangkat dengan melakukan analisa yang meliputi tadi ya, siapa yang terlibat. Nah, penjelasannya sebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah sosial yang diangkat berdasarkan hasil observasi, baik secara online atau onsite. Bebas, ya, observasinya. Jelaskan peran para pihak dalam keterlibatannya dengan isu atau masalah sosial yang dikaji. Sertakan foto atau dokumentasi, tabel grafik untuk memperkuat data analisis. Boleh ya nanti untuk memperkuat. Lakukan elaborasi mendalam terkait 2 poin di atas. Penjelasan cukup ditulis dalam 2 slide saja. Poin-poinnya saja. Karena kan nanti penjelasannya disampaikan dalam presentasi gitu. Kemudian penyebab terjadinya masalah sosial itu seperti apa? Apa gitu ya yang melatar belakangi adanya masalah sosial. Misalkan ya penjelasannya di sini uraikan penyebab munculnya masalah sosial yang diangkat berdasarkan hasil observasi partisipan atau non-partisipan. Partisipan itu kita terjun langsung ke masyarakat. Misalkan Mbak Sinta ingin melakukan observasi di suatu lokasi tertentu, wilayah tertentu. Mbak Sinta itu nginep di sana 2 hari untuk melakukan observasi partisipasi. Itu yang disebut observasi partisipasi. Kalau observasi non partisipasi itu Mbak Sinta cukup tanya-tanya ke orang gitu ya, tanpa mengalami langsung. Kalau observasi partisipasi itu Mbak Sinta terjun langsung dan melihat langsung gitu daripada kegiatan-kegiatan masyarakat tersebut. Jelaskan kapan dan di mana terjadinya masalah sosial yang diangkat atau dikaji. Ya, lakukan elaborasi mendalam terkait 2 poin di atas, sertakan foto atau dokumentasi, tabel grafik untuk memperkuat data analisis. Sama ya, ditulis satu dalam 2 slide. Nah, dijelaskan juga dampak baik buruknya bagi lingkungan sosial seperti apa. Jangka pendek maupun jangka panjang, gitu ya. Kemudian bagi beberapa kalangan atau beberapa pihak yang ikut terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Gitu. Seperti apa gitu ya. Misalkan teman-teman akan melakukan eh apa namanya observasi di masyarakat adat, katakanlah itu Baduy gitu ya. Nah, selama ini kita mengenal masyarakat Baduy itu kan masyarakat yang memang memegang adat istiadat leluhur gitu. Nah, teman-teman akan membuktikan apakah paparan daripada budaya-budaya luar itu memang dapat artinya paparan-paparan yang datang dari luar itu tidak merubah daripada tradisi yang ada di dalam sana atau memang tradisi-tradisi di sana lambat laun gitu ya mulai tergerus dengan adanya eh, katakanlah itu sebuah ya budaya baru gitu kan karena banyak orang datang ke sana gitu gitu ya. Mungkin teman-teman nanti menemukan oh ternyata masyarakat Baduy dalam pun gitu ya
sekarang sudah memegang handphone di sana, ya. Artinya tidak tidak semurni dari apa yang kita bayangkan sebelumnya gitu. Nah, itu teman-teman nanti dijelaskan sampai sedetail itu, ya. Kemudian bagaimana pola interaksi yang terbentuknya, ya. Jelaskan bagaimana pola interaksi yang terbentuk dalam pusaran masalah sosial yang diangkat atau dikaji. Pola interaksi dalam masalah sosial dapat membentuk lebih dari satu level komunikasi. Jelaskan bagaimana kelompok Anda melihat hal tersebut. Jadi, dalam suatu fenomena itu mungkin ada level interpersonalnya, ada level kelompoknya, juga ada level organisasinya. Mungkin ya, ada tiga level komunikasi ini. Atau misalkan dari fenomena berdasarkan yang dianalisis oleh kelompok teman-teman semuanya, hanya melihat dari satu level komunikasi yaitu interpersonal saja ya. Itu sah-sah saja, boleh-boleh saja gitu ya. Jadi tolong dijelaskan pola interaksi yang terbentuknya seperti apa. Kemudian pendekatan yang dilakukan dalam mengatasi masalah sosialnya seperti apa ya. Jadi menurut kelompok teman-teman di sini, pendekatan seperti apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah sosial yang dikaji ya, boleh dengan melihat pada perspektif sosiologis, psikologis, sosial budaya dan lain-lain gitu ya. Komunikasi jelas gitu ya, itu boleh dan memang menjadi satu poin utama tentu ya. Bagaimana kelompok Anda melihat daripada pendekatan yang memang bisa diberikan oleh keilmuan kita gitu ya sebagai orang komunikasi. Kemudian sertakan minimal satu teori yang dianggap relevan dalam menjelaskan dan atau mengatasi masalah sosial yang terjadi. Satu teori saja. Dan itu tidak perlu panjang-panjang penjelasannya. Gitu ya. Langsung ya dijelaskan singkat padat. Apakah itu teori labeling, teori kontrol gitu ya. Ada teori penetrasi sosial ya. Menggunakan teori apa? Pak, kalau menggunakan teori sosiologi boleh, boleh. Orang ini mata kuliahnya kan mata kuliah sosiologi komunikasi. Menggunakan teori psikologi boleh. Asal nanti harus ada irisan atau relevansi dengan aspek komunikasinya. Kan seperti itu ya. Kemudian sertakan dua kajian terdahulu yang membahas masalah serupa. Nah, sertakan jadi teman-teman yang paling mudah itu mencari jurnal yang memiliki satu tema atau satu judul yang relevan gitu ya dengan topik yang teman-teman observasi. Gitu ya. Nanti diuraikan relevansi dan substansi materi dari dua kajian terdahulu dalam menjelaskan masalah sosial yang diangkat saat ini. Bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh dua penelitian terdahulu ini, apakah relevan dengan fenomena yang kita temukan atau ada perbedaan gitu ya. Itu boleh gitu ya. Sebagai state of the art-nya. Kemudian rekomendasi penulis, jelas di sini ya, saya minta setiap kelompok berikan rekomendasi kelompok dalam melihat dan mengatasi masalah sosial yang dikaji berdasarkan analisa pribadi maupun berdasarkan pandangan teoritis. Misalnya dari perspektif komunikasi sosial pembangunan. Contoh begini, eh kalau dulu saya ada fenomena ya, ada fenomena di Gunung Kidul itu masyarakatnya itu kan campuran ya dalam dalam konteks agama. Ya masyarakat multi religi gitu. Tapi pemaknaan agama di sana itu kan dapat dikatakan menurut saya itu miris gitu ya. Karena pemaknaan agama di sana tidak dimaknai sebagai pedoman hidup. Agama di sana itu masih dimaknai sebagai suatu identitas saja untuk memudahkan pada hal-hal yang sifatnya administratif gitu. Nah, rekomendasi saya di saat itu di dalam tesis saya adalah agar KUB ya, KUB itu seperti forum kerukunan umat beragama untuk bisa terjun langsung di sana memberikan pendampingan atau literasi beragama gitu. Nah, itu yang saya minta teman-teman. Bagaimana kelompok Anda memberikan sebuah rekomendasi, sebuah saran gitu ya, atau bahasa lainnya itu sebuah implikasi untuk penyelesaian gitu ya minimal pendekatan di dalam menyelesaikan masalah sosial tersebut. Dan kesimpulan atau penutup ya,
Berikan kesimpulan akhir dalam masalah yang dikaji dengan tidak menghilangkan fokus utama dalam aspek sosiologi komunikasi. Gitu kan? Berikan kesimpulan ya masalah yang dikaji dengan tidak menghilangkan fokus utama. Artinya kita berbicara dalam konteks sosiologi komunikasi yaitu interaksi sosialnya seperti apa, fenomena sosialnya seperti apa, gitu ya. Dan komunikasi sosial yang terbentuknya seperti apa. Nah, ini adalah lampiran yang saya minta nanti lampirkan dokumentasi yang terdiri dari pertama, dokumentasi koordinasi kelompok, baik itu onset atau online. Biasanya di grup WA ya, teman-teman itu silakan nanti di capture. Dokumentasi observasi kelompok onset ataupun online. Yang observasi onset gampang ya untuk fotonya. Yang online pun boleh gitu ya. Karena kan observasi online itu mencari beberapa topik, isu gitu ya dari beberapa media, media sosial itu nanti tinggal di capture ya. Kemudian dokumentasi penyusunan laporan investigasi sosialnya dalam bentuk PowerPoint ini didokumentasikan nanti. Lalu disertakan link rekaman presentasi kelompok. Jadi teman-teman di dalam menyajikan materinya nanti saya minta dalam bentuk PowerPoint, sistematikanya ya dimulai dari ini nih ya, dimulai dari slide 5 seperti ini berurutan ke bawah, tapi tampilannya saya minta dibuat semenarik mungkin ya. Tidak perlu seformal yang saya buat gitu. Oke, tadi ada yang nanya kayaknya ya. Ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Dari Kang Sandra ini apa? Topik mengungkap motif anggota pemuda NU bertemu Presiden Israel. Ya silahkan kalau kelompok Pak Sandra ini bisa melihat sisi komunikasi sosialnya atau sosiologi komunikasinya di sebelah mana. Kan seperti itu kan? Gitu. Itu ya, teman-teman semuanya. Jadi, ini dapat dikerjakan mulai dari sekarang. Kalau di total mungkin sekarang hari Rabu ya 2 minggu lebih lah gitu ya. Nanti disubmit oleh semua anggota kelompok pada minggu UAS gitu. Jadi, teman-teman mengerjakan UASnya dalam bentuk PowerPoint seperti ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah bisa dipahami ya? Untuk jurnal pembanding atau referensinya itu bebas dari luar negeri juga boleh kan ya Pak? Boleh. Sepanjang Oke. itu cakupannya sosiologi komunikasi, artinya jurnal psikologi boleh, jurnal sosiologi boleh, ya. Bahkan kan komunikasi itu tidak artinya tidak bisa sendiri gitu ya. Kalau kita berbicara digital society di sini. Jadi boleh jurnal itu tidak terpaku pada jurnal komunikasi nggak apa-apa. Itu sebagai apa ya? Sebagai penegasan posisi kita ada di mana atau pembanding tadi kata Mbak Sinta. Justru lebih bagus Mbak Sinta kalau didapatkan dari jurnal internasional gitu ya. Oke Pak. Oke. Jadi mungkin nah saya mau tanya koordinator kelas ini siapa? Mbak Sinta bukan? Seingat saya bukan sih Pak. Itu Bukan sih ya. juga lupa koordinator Pak Iksan siapa ya? Koordinator di kelas ini siapa ya? Karena kan tugasnya individu kemarin ya, kemudian UTS-nya juga individu. Nah, baru UAS ini saya minta untuk mengerjakannya secara kelompok gitu. Ya nanti saya bantu Pak untuk Nah, pembentukan kelompoknya. betul. Mbak kasih ya, Mbak Sinta. Jadi nanti boleh gitu ya. Ya disesuaikan dengan minat masing-masing lah siapa dengan siapa ya. Yang penting satu kelompok itu terdiri dari 8 orang. Kalau itu rata berarti ada 8 kelompok ya. 8 ke 8 kan 64 orang. Materinya yang tadi saya sampaikan di sini gitu ya. Untuk mencari masalah atau fenomena sosial gitu. Dan nanti dipresentasikan. Boleh perwakilan, boleh semua anggota ikut presentasi. Ya Gitu baik ya. Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin sudah ya, cukup ya. Nah, Ya, saya terima kasih. akan, iya,
Jadi Bapak Ibu semuanya, saya akan menutup ya Vicon kita pada mata kuliah Digital Society Communication ini sebagai mata kuliah yang berangkat daripada perspektif sosiologi, maka gitu ya. Arah daripada mata kuliah ini adalah mencoba untuk melihat, menangkap, dan merekam masalah-masalah komunikasi sosial. Kemudian teman-teman nanti coba gitu ya, dilakukan dengan reduksi gitu ya. Ada pemilihan atau penyortiran masalah komunikasi sosial yang sekiranya itu potensi diangkat untuk menjadi bahan tugas akhir gitu. Terlebih gitu ya untuk orang-orang atau teman-teman yang memiliki ketertarikan pada isu-isu sosial gitu. Mungkin Mbak Sinta saya lihat sangat tertarik dengan fenomena atau isu sosial gitu ya dalam hal komunikasi. Ya mudah-mudahan dari mata kuliah ini kita juga memiliki sudut pandang yang lebih luas lagi gitu ya di dalam melihat fenomena sosial sekarang. Bagaimana kita berinteraksi di dalam dua dimensi ya, dimensi virtual juga dimensi non virtual. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selamat membentuk kelompok ya, mohon bantuannya Mbak Sinta dan Bapak Ibu semuanya. Selamat mengerjakan mini project untuk UASnya gitu ya, karena nilai tugas dan nilai UTS sudah saya submit di Siakan. Jadi teman-teman sudah boleh cek ya nilainya masing-masing. Masih ada kesempatan untuk konfirmasi nilai sebelum nanti nilai UAS saya inputkan ke Siakan. Kurang lebihnya itu saja. Mohon dimaafkan dari segala salah dan kurang selama 1 semester ini. Selamat menempuh UAS dan sampai bertemu di semester selanjutnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih Pak. Pak Ivan. Ya, terima kasih.